Karena gini, Ya. banyak saya lihat yang belum penuh Roh Kudus. Jangan-jangan pendeta masih belum penuh Roh Kudus. Itu masalahnya. Karena karunia ini diberikan kepada kita untuk membangun diri kita dan untuk membangun jemaat. Api Pentakosta menyala bersama. Holy Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
Puji Tuhan, Holy Lovers, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini. Saya masih bersama Bapak Pendeta B. Manurung, Gembala GPDI Maranatha Pematang Siantar. Selamat siang Om. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk kesempatan bisa bersama-sama dengan Om, dengan Holy Lovers, Holy Channel. Dan hari ini kita mau membahas tentang Roh Kudus dan 9 karunia Om. Nah sekarang begini Om, dengan banyaknya informasi, banyaknya pengajaran-pengajaran yang ada di media sosial, YouTube dan lain-lainnya, ada sedikit pergeseran yang saya lihat tentang Roh Kudus. Nah, pandangan kita GPDI itu tentang bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini yang mungkin yang perlu juga Om jelaskan kepada kita semua. Silakan Om. Kita GPDI percaya bahwa Allah kita Tritunggal. Ya. Dan itu dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Jadi bukan Dwi Tunggal Om ya? Bukan. Ya, ya. Tritunggal. Dijelaskan oleh Yohanes dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Ya. Ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman atau Yesus, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya. Jadi Allah kita bukan tunggal, Ya. tapi bukan juga jamak. Tritunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan, maka kita sudah selamat. Ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga sudah menerima Roh Kudus. Nah, Sebab firman Tuhan berkata, jadi ketika kita percaya tadi kita sudah menerima ya? sudah menerima Roh Kudus. Namun belum penuh Roh Kudus. Nah, ini. Ya, ya. Jadi beda menerima Roh Kudus dengan penuh dengan Roh Ya. Kudus. Menerima Roh Kudus hanya percaya, belum mengalami Roh Kudus itu. Ya. Jadi di dalam kepenuhan Roh Kudus, kita bukan hanya percaya Roh Kudus, tapi menerima dan mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Saya dari anak-anak sudah percaya Tuhan. Mulai dari sekolah minggu hingga remaja, dan ketika pemuda dibaptis. Sesudah saya dibaptis, diajarkan juga oleh gembala supaya juga harus menerima Roh Kudus. Ya. Seperti dikatakan di dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau terjemahan yang lebih mantap seperti dalam bahasa Batak, asa dijalohamu silehon lehoni koma ima tod diparbadia. Jadi sesudah kita percaya Yesus, kita juga harus menerima Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus yang juga disebut baptisan Roh Kudus. Maka sesudah itu saya haus karena ada lagi Roh Kudus yang harus diterima. Bukan hanya menerima Yesus. Ya. Berdoa saya cukup lama, mungkin hampir sebulan. Ya. Memberi waktu tiap hari untuk berdoa kepenuhan Roh Kudus. Tapi satu malam saya tiba pada satu kesimpulan, Bapa, Roh Kudus, Yesus
beri saya Roh-Mu yang kudus memenuhi saya. Dan saya berdoa hampir tengah malam, barulah saya mulai rasakan hadirat Roh Kudus seperti membakar saya. Itu waktu Om masih muda itu ya? Masih muda. Belum sekolah Alkitab? Belum sekolah Alkitab. Oh. Belum sekolah Alkitab. Masih 17 tahun lebih. Lalu saya berdoa mengucapkan kalimat saya. Isi hati saya. Tetapi di mulut saya yang keluar bukan bahasa saya. Bukan kalimat saya. Nah, Lidah saya ini seperti diputar nah. untuk mengikuti bahasa yang diilhamkan. Saya pikir tadinya salah-salah ini. Jangan-jangan ini sudah kata orang toba hasuluhan. Ini. Jadi Om sadar juga waktu itu waktu Sadar. Oh, sadar Waktu ya. terima Roh Kudus itu sadar, ingatan tetap sadar. Bah, saya tahu saya penuh dipenuhi Roh Kudus. Ya, Tapi ya. agak bingung karena tidak ada yang membimbing saya. Tapi akhirnya Roh Kudus itu memang roh yang benar, tak akan membawa kita sesat. Ya. Seperti kata Tuhan, siapa di antara kamu yang memberi anaknya batu kalau anaknya minta roti, memberi ular kalau anaknya minta ikan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kalau kita minta Roh Kudus, yakin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memenuhi. Hampir 1 jam saya berdoa itu. Iya. Mulai dari awal sampai penuh. Dan selama 30 menit saya berbahasa roh. Yang susah waktu mau berhenti. Nah, Tidak ada yang menghentikan kan. Tetapi itulah Roh Kudus itu tahu waktunya, momennya, waktunya. kapan mau berhenti. Dan Oke. sesudah itu sukacita saya luar biasa. sukacitanya Ya, luar biasa. itulah yang tidak terkatakan Iya. itu mungkin Tidak ya. ada sukacita seperti itu sesudah itu juga. Iya. Sampai sekarang. Oke Om. Ya. Berarti tadi ada satu kesimpulan di awal bahwa ketika kita percaya Yesus, kita menerima Roh Kudus Dalam hati tetapi itu belum dipenuhkan. yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya. Nah, berikutnya berarti apa penghalang orang dipenuhi Roh Kudus? Penghalang Karena gini, Ya. banyak saya lihat yang belum penuh Roh Kudus. Jangan-jangan pendeta masih belum penuh Roh Kudus. Ini masalahnya. Nah, Ya, masalah pertama tidak mau. iya, Masalah kedua tidak malu. ya. Ada orang yang malu kan? Dilihat orang malu gitu ya. Karena saya juga dulu termasuk pemalu ketika dua bersama-sama. Tidak bisa saya penuh. Ada rasa malu. Makanya saya berdoa sendirian. Nah, Nah, ini. Baru di situ saya bisa fokus. fokus ya. Kalau nggak fokus nggak bisa penuh. Nah, harus Dan kedua, fokus iya. ya. Pertama tadi tidak mau, kedua merasa malu, dan ketiga tidak haus. Tidak haus. Karena persyaratan utama untuk penuh Roh Kudus harus haus. Nah. Haus artinya meminta sampai dipenuhi. Ya. Hari ini kita minta belum, besok lanjut. Besoknya belum, lanjut lusa. Berikutnya belum, hari berikut sampai penuh yang ditandai dengan berbahasa roh. Karena Yesus juga pernah bilang barang siapa haus, Ya. datanglah minum gitu Om ya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi ada 3 itu yang harus diperhatikan. Jangan ada hati keras menolak. Itu paling berbahaya itu. Iya, iya. Tidak mau, lalu malu, dan tidak haus. Iya. Jadi harus haus. Jadi itu tadi penghalang-penghalang itu juga itu Om tadi ya. Pak? Ya. Nah, kemudian ya oke, kita beranjak dulu, nanti mungkin akan dijelaskan lagi lebih dalam tentang itu. Tetapi tentang karunia Roh Kudus ini, Om bisa sharing dulu bagaimana pandangan gereja kita tentang 9 karunia Roh Kudus ini. Kita juga sesudah penuh dengan Roh Kudus harus haus lagi untuk mendapat karunia. Nah, Karena karunia ini diberikan kepada kita untuk membangun diri kita dan untuk membangun jemaat. Sehingga nanti lewat kata-kata kita yang diurapi Roh Kudus, jemaat akan terbangun imannya. Kita bisa menjadi saksi. Karena tujuan kepenuhan Roh Kudus ini pertama, seperti dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku. Saksi. Jadi kita bisa menyaksikan, berbicara tentang Roh Kudus dan orang lain akan menerima.
karena kepada kita diberi kuasa. Jadi memang kelanjutan dari kepenuhan Roh Kudus juga harus kita memiliki kuasa sehingga kita menjadi yang dimampukan. Dimampukan untuk mengurus diri, dimampukan untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang melarat. Ya. Ya, atau orang yang tukang pinjam tidak bisa bayar, tidak mau bayar. Tapi kita dimampukan sampai mendapat berkat yang berkelebihan, Ya. mengalami kelimpahan, supaya kita tidak kelimpungan. Kelimpungan. Jadi Roh Kudus itu penolong dia. Ya. Saya sudah melayani Tuhan di kota Siantar ini 40 tahun lebih. Saya sudah melayani Tuhan mulai dari praktikum sesudah sekolah Alkitab 54 tahun. 54 tahun. Di Purbasari sudah mengajar 50 tahun, 50 angkatan. Hingga saat ini, Om, Hingga saat ini. belum pensiun. Belum pensiun dan tidak ada pensiun. Iya. Karena apa? Karena Roh Kudus memampukan. Memampukan. Biar sudah tua begini masih dimampukan Tuhan juga termasuk menyetir. Nah, Jadi biar tidak ada sopir masih bisa jalan. Ini. padahal lu Om umurnya usianya udah berapa ini? 72. Wah, Ini kan? menurut Alkitab itu sudah bonus itu 2 tahun ya? Iya. Tapi saya berkeyakinan seperti Kaleb ya. Iya. Pada usianya yang ke-85 kekuatannya kembali seperti 40. Wah, Karena Tuhan bisa memutar dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. amin. Jadi untuk apa kita penuh dengan Roh Kudus? Supaya kita bisa menjadi yang dimampukan. Karena untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ini, apalagi di gereja Pentakosta di Indonesia yang tidak digaji, kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, kalau tidak ada Roh Kudus yang menolong ketika kita kekurangan, mau kepada siapa kita berdoa, meminta. Nah, ini kan. Karena ada juga yang mengatakan memang bahwa karunia-karunia itu adalah memperlengkapi, Iya. gitu ya, orang-orang kudus termasuk hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Iya. Jadi memperlengkapi sifatnya. Jadi sesuai kebutuhan gitu Iya. kira-kira Om ya. Jadi seperti dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 14, kejarlah kasih itu dan usahakanlah. Jadi untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus harus ada usaha dari kita. Ya. Kita mempersiapkan diri. Kalau kita mau menyetir kan kita harus belajar mengemudi. Ya. Jadi kita juga kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus menyiapkan diri. Harus siapkan Dan Roh diri. Kudus melengkapi kita nanti. Rindu, Iya. haus, Iya. gitu ya. Dan kemudian ya saya teruskan. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Karunia untuk bernubuat di sini maksudnya berkata-kata, membangun iman. Ya. Sering kita berkata-kata menyakiti orang. Nah, Khotbah membuat orang lain tersinggung. sengaja nembak dari podium ya. Iya, nembak dari podium ya matilah orang. Matilah imannya. Jadi kita perlu diperlengkapi dengan karunia. Seorang pendeta perlu karunia hikmat supaya dengan hikmat Tuhan dia memecahkan firman menjadi roti yang bisa ditelan. Ya. Ya. Dan kemudian supaya kita dimampukan dalam pelayanan kita. Seperti saya bilang tadi, tidak ada gaji di GPD ini. Tapi pendeta-pendeta GPD lebih dari gaji diberi Tuhan. Ya. Ya kan? Jadi itu. Iya. Ya. Oke Om. Nah, karunia-karunia itu memperlengkapi. Ya. Nah, sering juga sekarang itu bahasa roh mungkin nggak begitu asing bagi jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, bahasa roh. Tetapi seringkali yang lainnya, karena itu baru 1 karunia, 8 karunia lainnya kurang bermanifestasi. Ya, saya bilang kalau di GPD mungkin kalau nggak salah lah gitu ya. Pendapat Om bagaimana? Begini, pengaruh daripada dunia ini juga kuat untuk mempengaruhi orang supaya tidak berpegang kepada firman Tuhan. Itu salah satu usaha setan untuk melemahkan. Jadi orang seperti kadang-kadang merasa bisa dia tanpa pengurapan dari Roh Kudus atau tanpa karunia dari Roh Kudus. Itu sebabnya sesudah orang lahir baru, hidup baru, berjalan dalam roh, hidup oleh roh, berbuah roh, memiliki persekutuan dengan Roh Kudus dan membangun diri
di dalam Roh Kudus. Ya. Itu makanya Rasul Paulus katakan orang yang berbahasa roh jangan dilarang, tapi Ya. jangan disuruh. Nah, Itu. jangan dipaksakan. Ya. Sekarang ini kan orang menyuruh. Hmm. Mari kita berbahasa roh, katanya kan menyuruh itu. Sepertinya bisa dibuat semua. Padahal bahasa roh itu terjadi apabila Roh Kudus memenuhi seseorang, dia bersekutu dalam Roh Kudus, maka dia akan berbicara seperti yang dikatakan Diilhamkan roh. oleh roh. Mereka itu berbicara seperti yang diberikan roh. Roh. Jadi bukan dibikin-bikin. Nah, ini Walaupun memang, iya. lidah kita sebenarnya yang berbicara ya. Iya. Memang kita yang berbicara. Iya. Sebab kalau kita diam terus ya tidak ada bahasa Tidak roh. ada. Tapi kita berbicara menurut ilhaman Roh Kudus atau pemberian Roh Kudus mengatakan seperti yang diilhamkan. Disertai dengan kerinduan, rasa haus. Iya. Gitu ya. Sesudah itulah kita dibangun dan dibangun, berdoa terus di dalam pengurapan Roh Kudus sampai kita mendapat karunia. Iya. Bagi seorang jemaat mungkin dia bukan perlu karunia mujizat tiap hari. Tapi perlu bagi dia karunia iman. Iya. Supaya yang tidak ada menjadi ada. Iya. Perlu dia misalnya mau bangun rumah, tanahnya tidak ada. Dia perlu karunia iman. Iya. Supaya apa yang dia imani di dalam Tuhan akan diadakan Tuhan. Iya. Jadi bukan hanya pendeta yang perlu dapat karunia. Iya. Jadi Misalnya seperti saya, kalau saya pendeta, saya perlu karunia hikmat. Supaya apa yang saya butuhkan bisa terwujud. Iya. Contohnya seperti ini yang kita duduk ini, ya, gereja yang sekarang ini. Kalau bukan karena mujizat Tuhan, kita bisa dapat ini. Ya. Bayangkan, ditawarkan 150 juta, ku tawar 50 juta. Ya. Kira-kira kalau dalam dunia tawar menawar, tak mungkin kan? Uang gereja 1,5 juta uang tasnya. Tapi berani menawar 50 juta. Berarti gitu. saya berani dengan iman menawar 50 juta. Ini. Dan ternyata terjadi. Ya. Ternyata terjadi. Saya bangga, saya bersyukur pada Tuhan karena jadi bukan 60 juta. Karena saya tidak berkata 60 juta. Ya. Atau 55 juta. Tapi pas 50 juta seperti yang saya katakan. Ya. Coba pikir. Berarti hamba-hamba Tuhan yang belum punya bangunan gereja perlu juga ini Om. Ya perlulah. Perlu karunia imannya itu. Daripada hanya bawa proposal kemana-mana, ya kan? Ada orang untuk beli tanah pun sudah bawa proposal. Lalu saya bilang sama dia, membangunnya nanti bawa apa lagi? Ini. Jadi sebagai seorang bertuhan itu kita perlu karunia iman. Karunia iman. Supaya yang tidak ada menjadi ada. Sebab Allah kita Jehovah Jireh. Makanya jangan sampai seorang gembala nggak penuh Roh Kudus Om, gitu Mbak ya. Apa kira-kira gimana ini? Makanya untuk jadi seorang gembala persyaratan di GPDI harus penuh dengan Roh Kudus. Iya. Untuk pelantikan pun kalau di zaman saya, entah sekarang nggak tahu, sebab tidak sibuk lagi dalam organisasi, sudah fokus kepada penggembalaan. Kalau di zaman itu harus penuh dengan Roh Kudus. Iya. Tetapi susah mengujinya. Sebab tidak mungkin kita katakan, coba dulu ku dengar kau berbahasa. Roh. Di formulir dicantumkan kapan Anda penuh Roh Kudus. penuh dengan Roh Kudus. Dan biasanya itu diingat Om. Dan ada yang semua mengisi. Tapi siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu kan? Hanya Apa Tuhan benar yang tahu di dengan sini dia. itu? Kapan Anda terakhir berbahasa roh? Ditanya itu. Semua mengisi dalam formulir, tapi di lapangan tak pernah terdengar dia berbahasa roh. Ketika dalam perhimpunan, dalam fellowship. Ini. Jadi seperti kemarin aku diminta dalam satu fellowship, gak usah saya sebut tempat itu, hanya mengambil kisahnya. Saya layani firman Tuhan, dan saya bilang kita perlu menjadi yang dimampukan Tuhan. Untuk itu harus penuh Roh Kudus. Kita menghadapi kesukaran, apalagi di pandemi Corona ini, harus penuh dengan Roh Kudus. Bisa angkat tangan yang penuh dengan Roh Kudus, ku bilang. Nampaknya sudah berat angkat tangan. Hanya satu yang angkat tangan.
yang rasa yakin dia udah penuh Iya, Roh Kudus penuh ya. Roh Kudus. Berarti penafsiran Om, berarti yang lain itu belum lah ya kira-kira. Diragukan. Diragukan. Atau mungkin sudah pernah penuh Roh Kudus tapi tidak lagi. Jadi sudah menjadi mantan yang diurapi. Mantan yang diurapi. Padahal Rasul Paulus katakan kan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tetapi tetap dalam kepenuhan Roh Kudus itu. Iya. Karena bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh Roh Tuhan semua akan jadi. Termasuk apa yang kita khotbahkan harus di backing oleh Tuhan, oleh Roh Kudus supaya jemaat menjadi yakin. Iya. Berarti kita semua harus dipenuhi Roh Kudus. Harus. Ya? Bukan hanya kehidupan sehari-hari yang bisa diberkati, membangun gereja juga, menghadapi tantangan sekarang di masa yang sulit COVID-19 ini juga butuh karunia Roh Kudus Om ya. Nah tapi ada Om yang sehubungan dengan 9 karunia ini, ada yang berpendapat begini. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita sudah mendapatkan 9 karunia itu dalam satu orang. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Alkitab tidak mengatakan itu. Mungkin itu pendapat dia ya. Iya. Karena manusia di zaman ini bisa bebas berpendapat. Iya. Tapi kata Alkitab adalah begini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Itu dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi bukan dalam satu orang. Iya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Iya. Kepada tiap-tiap orang. Berarti bukan satu. Tiap-tiap orang. Iya. Ya. Jadi misalnya karunia hikmat diberikan kepada seseorang ini, karunia pengetahuan kepada ini, karunia iman kepada yang lain. Jadi bukan satu orang memiliki Tiap-tiap orang dan setiap orang beda ya. Beda. Iya. Beda. Kalau Yesus memiliki semua memang. Iya. Karena di dalam dia terhimpun segala kelimpahan wujud Allah. Karena saya pikir juga sebentar Om, kalau karunia itu diberikan kepada satu orang, akhirnya jadi Superman kan gitu kan, nggak butuh orang lain lagi. Iya. Dan bisa jadi sombong gitu. Iya. Tapi Tuhan ingin kita bukan Superman tapi super team gitu. Betul. Ya. Betul. Lanjut Om. Oke. Dan ada ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Iya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ya. Ini. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan karunia kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ya. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya. Ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi misalnya Tuhan memberikan khusus kepada si A karunia hikmat, kepada si B karunia pengetahuan, kepada si C karunia iman untuk kepentingan Bersama. Iya. Jadi kalau di gereja kita ini misalnya perlu mujizat untuk mengadakan kesembuhan, Ya. nah roh bisa memberikan. Kepada yang lain, roh memberikan pengetahuan, Ya. berbeda-beda orangnya. Jadi tidak satu orang memiliki 9 karunia itu. Ya. Berarti seperti tadi itu tiap-tiap orang supaya kita satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Iya, saling gitu membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Saya membutuhkan karunia kesembuhan mungkin lewat seseorang. Iya. Seperti yang kita sudah tahu, ada Maurice Cerullo, Iya. ada Billy Graham dulu. Iya.
Lalu ada yang punya karunia nubuatan seperti siapa itu? Catherine Kuhlman ya. Dan yang lain-lain. Nah, ini satu bukti bahwa betul bahwa tiap-tiap orang diberikan. Nah, saya pikir juga sama. Berarti kita sebagai hamba Tuhan harus tahu karunia apa yang khas yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu Om ya? Iya. Jadi karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama, bukan supaya seorang itu jadi super. Iya. Nggak bisa. Untuk kepentingan bersama. Kalau karunia dia bernubuat tetapi merusak, dia nubuatkan yang enggak betul, dia paksakan lagi, yang dinubuatkan tidak terjadi, nabi palsu. Nabi palsu, bahaya itu. Oke. Baik Om. Ya. Kira-kira statement terakhir Om, ya supaya lebih jelas karena waktu kita sudah hampir habis. Jadi sebagai hamba Tuhan yang dari anak-anak sudah mencintai Tuhan hingga ke remaja, pemuda, dan ketika pemuda sudah menyiapkan diri di sekolah Alkitab Batu Malang dengan didikan doktrin Pantekosta, maka saya menyarankan kepada semua hamba Tuhan untuk penuh dengan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh. Dan tetaplah berdoa di dalam Roh Kudus. Jangan berhenti berbahasa roh. Karena di dalam berbahasa roh kita membangun diri. Membangun diri untuk mendapat karunia yang lebih tinggi lagi. Seperti karunia iman, karunia mujizat. Dan kita harus tinggal dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Jangan hanya menjadi mantan yang pernah penuh dengan Roh Kudus. Harus tinggal di dalam pengurapan itu, memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Sama halnya seperti suami istri. Kalau orang sudah diberkati dalam pasangan suami istri, harus tetap tinggal bersama, tidak ada perceraian. Apalah artinya seorang sudah menikah tetapi istrinya hubungan itu tahu dia harus semakin meningkat. Harus meningkat, tidak boleh. Jadi harus kita dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk menjadi yang dimampukan. Dimampukan mengurus diri kita, dimampukan mengurus jemaat. Karena itu tugas kita. Dimampukan untuk membangun, dimampukan menjadi yang diberkati, supaya juga di zaman teknologi ini kita bisa membeli barang-barang yang bisa untuk memuliakan Tuhan. Karena dalam surat Petrus dikatakan itu. Jadi kalau kita tidak ada uang, bagaimana bisa ada ini? Nah, ini. Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberkati. Jadi jangan berkata, Tuhan berkatilah saya secukupnya saja. Ini. Kapan memberkati orang ya? Kalau kita hanya cukup makan, cukup untuk kita, kapan membagi? Padahal Tuhan menginginkan kita diberkati dengan berkelimpahan supaya bisa kita investasi juga di surga. Menyimpan harta di surga lewat membantu, lewat membagi kepada orang lain. Amin. Itulah kepenuhan. Tujuan kepenuhan Roh Kudus itu kita menjadi saksi. Baik. Jangan sampai kita karena kurang uang meminjam. Sudah meminjam tak bisa membayar. Mempermalukan nama Tuhan. Mempermalukan nama Tuhan. Dibilang orang lagi pada utang busuk. Oke Om. Itu. Baik, Holy Lovers, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, kita sudah mendengarkan paparan tadi oleh senior kita, gembala kita, guru kita, Pak Pendeta Bima Nurung. Kiranya bermanfaat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Icura